Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji dan syukur seminggu sudah berlalu dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali di dalam ibadah online, di dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah saat ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian suci, suci, suci. Suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Pada waktu bagi kami puji Allah Maha Tinggi. Suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Senap makhluk puji Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Allah kami, bahwa pada hari ini ya Tuhan kami bisa datang di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam rumah-rumah kami. Ya Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap kesalahan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Bahkan kami juga mau meninggikan Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan. Jiwa kami boleh tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Berkati setiap kami, pimpin kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kondisi yang seperti ini, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang bangkit untuk kita semua. Artinya apa? Artinya ada sebuah pengharapan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu, biarlah pada hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Kita rindu supaya Tuhan boleh melingkupi setiap hati kita. Supaya Tuhan boleh menyertai hidup kita. Mari kita angkat pujian lingkupiku. Lingkupiku. Lingkupiku.
pujian sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita pujian sekali lagi, lingkupiku. Saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu, Tuhan menyertai hidup kita. Walaupun musim boleh berganti, walaupun keadaan boleh berubah dari suka menjadi duka, tetapi Dia adalah Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Mari Bapak Ibu kita kembali mengangkat sebuah pujian, tak terbatas kuasa-Mu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening yang tertera di dalam layar handphone Anda. Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita kembali memuji Dia. Kita angkat pujian semua bagi Tuhan Yesus. Kekuatan telah bebas dari dosa,
bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Ayat yang kedua. Tanganku melayani Tuhan, yakiniku Tuhanku. Mataku memandang Yesus, lidah puji namamu. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Bagi Dia yang tersalib. Bagi Dia yang tersalib. Sekali lagi, bagi Dia yang tersalib. Bagi Dia yang tersalib. Kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan, dan juga kita berdoa syafaat, dan untuk doa ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas. Mari saudara, kita akan memasuki doa syafaat pada hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau sudah limpahkan kepada kami. Engkau telah memberkati akan pekerjaan kami. Engkau telah memberkati akan usaha kami. Engkau telah memberkati kesehatan kami. Engkau telah memberi keluarga kepada kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kepada Tuhan, kami membawa persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Berkati tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka. Berkati di dalam kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan para majelis yang mengelola akan keuangan ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka pun boleh mengelola keuangan dengan baik. 1 sen pun yang dikeluarkan boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Begitu banyak hal yang menjadi pergumulan, yang menjadi pemikiran daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat, marifat datang daripada Engkau untuk mengelola akan problematika yang ada di negara kami. Secara khusus di dalam penanganan COVID-19 ini, kiranya Tuhan tolong berikan hikmat, marifat daripada Tuhan, agar pada akhirnya COVID-19 ini boleh ditanggulangi dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan para tenaga medis yang bekerja, baik dokter, perawat, ataupun tenaga medis yang menganalisa akan darah ataupun bagian lab. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan pertolongan daripada Engkau, dengan hikmat dan dengan ketelitian, sehingga obat-obat yang diberikan kepada para pasien boleh menunjukkan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau menurut data pada hari ini kami boleh bersyukur kurang lebih ada 1.000 orang yang sudah sembuh dari sakit penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga akan terus akan memberkati. Tuhan terus akan menjamah setiap para pasien, baik ODP, PDP, OTG yang mengalami sakit penyakit ataupun yang sudah positif COVID-19. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan Sinode Sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin Sinode Sidang Kristus, baik Pendeta Andrew dan juga Pendeta Yehezkiel, agar mereka pun boleh mengerjakan tugas mereka, mengayomi, memelihara, merawat
akan gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode Sidang Kristus, sehingga kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan boleh berkembang dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan gereja Sidang Kristus Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para majelis, para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berikan hikmat, kerjasama yang baik, agar melalui pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kami layani, kami pun boleh melayani dengan segenap hati, dengan hikmat anugerah daripada Engkau. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan tolong jamah melalui kuasa darah-Mu, melalui bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan perekonomian keluarga mereka. Kiranya Tuhan tolong turut campur tangan sehingga pergumulan mereka untuk urusan perekonomian, untuk urusan makan dan minum, Tuhan juga akan menolong, menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa menyerahkan juga saudara kami, jemaat Tuhan yang mempunyai hati untuk membantu, mendukung, bergotong royong, bekerja bersama-sama, mendukung akan jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati akan kehidupan mereka. Apapun yang mereka sudah beri bagi gereja Tuhan, bagi teman-teman seiman, teman-teman segereja di tempat ini, oleh membawa berkat dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkati anak-anak kami dalam studi yang saat ini sedang belajar secara online di rumah ataupun perkuliahan di rumah. Kiranya Tuhan tolong agar mereka pun boleh mengikuti akan pelajaran dengan baik dan mengisi dengan baik, sehingga apa yang mereka terima melalui pengajaran secara online itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong melalui hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kami boleh diberkati. Siapkan hati dan diri kami, buka hati dan diri kami untuk menerima akan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Nafiri. Kita akan melihatnya bersama-sama.
Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang empunya firman. Kita mohon pimpinan, akan bimbingan, akan Tuhan untuk setiap kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh duduk diam mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sangat perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun akan setiap langkah kami. Firman-Mu lah yang akan menerangi setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami boleh memakai kesempatan ini dengan baik. Kami mau dengar-dengaran, kami mau sungguh tunduk dan taat kepada setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana, hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tapi hamba-Mu percaya ketika hamba-Mu ada di dalam tangan Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu untuk boleh menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan kepadamu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang boleh beracara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita baru memperingati akan hari kebangkitan Kristus. Sebelum kita memperingati hari kebangkitan Kristus, kita sudah mendahulunya dengan memperingati hari kematian Kristus. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Alkitab mencatat bahwa di dalam 3 hari sebelum terjadi kebangkitan Yesus, ya, murid-murid berada di dalam satu ruangan. Mereka mengunci ruangan itu rapat-rapat. Apa yang terjadi dengan murid-murid yang selama ini 3,5 tahun mereka mengikut Yesus? Mereka sudah menyaksikan akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah mendengar banyak akan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikisahkan, diceritakan bahwa mereka di dalam keadaan yang takut. Mereka di dalam keadaan yang kebingungan. Mereka di dalam keadaan yang sepertinya tidak punya harapan lagi. Karena apa? Karena mereka menyaksikan bahwa guru mereka telah mati. Tuhan mereka yang mereka percaya sudah mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bicara tentang harapan, itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan murid-murid dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Yesus mati, murid-murid kehilangan akan pengharapan. Murid-murid seperti orang yang tidak punya harapan lagi di dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak hanya sekedar mati, tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang bangkit. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus membawa pengharapan bagi kita semua. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mazmur 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana dengan kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan. Murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dikala mereka bingung, dikala mereka takut, dikala mereka khawatir, dikala mereka cemas, tapi kita melihat ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, pengharapan ada di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita terlebih dahulu akan melihat mengenai kata pengharapan. Dalam bahasa Ibrani, pengharapan itu berasal dari kata mikve, itu yang artinya adalah sangat menantikan atau mengumpulkan. Ya, itu arti pengharapan dalam bahasa Ibrani, ya. Bagaimana orang yang sangat menantikan sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Lalu di dalam bahasa Yunani, kata pengharapan itu berasal dari kata elpis, yang berarti adalah menantikan yang baik. Jika kita melihat terjemahan dari dua bahasa ini, kita melihat bahwa itu sangat mirip. Ya, itu sangat mirip sekali. Jadi jika saya gabungkan, ya, pengharapan itu artinya adalah menantikan yang baik terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian pernah menantikan sesuatu yang baik, ya, terjadi di dalam hidup kita? Saya yakin dan percaya, ya, kita pernah melakukan itu. Kita pernah mengharapkan yang baik. Ya, suatu hari, suatu saat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Ketika kita dalam kesakitan, ya, kita pasti berharap kesembuhan. Ya, ketika kita dalam kesedihan, kita pasti berharap akan adanya penghiburan. Ketika kita ada di dalam kelemahan, kita berharap ada kekuatan di dalam hidup kita. Ketika kita berada di dalam ketakutan, kita berharap apa? Tentu kita sangat berharap ketenangan terjadi dalam hidup kita. Atau ketika kita sedang mengalami kekurangan, saya percaya kita sangat menanti-nantikan bahwa kecukupan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, inilah yang namanya pengharapan. Sesuatu yang terbaik yang selalu kita nanti-nantikan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Yesus Kristus bangkit. Maka dia membawa pengharapan itu bagi manusia. Manusia yang tadinya tidak ada harapan lagi. Sepertinya tidak ada sesuatu yang baik yang bisa terjadi di dalam hidupnya. Sepertinya manusia tidak bisa menanti-nantikan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Dengan kebangkitannya, sesuatu yang baik Tuhan sudah sediakan bagi hidup saya dan bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu sekalian, pengharapan seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita? Pengharapan seperti apa
yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita mau belajar lebih lanjut bahwa pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bukan bicara hanya pengharapan yang bisa kita menjalankan hidup kita di dunia ini. Tetapi pengharapan kita lebih daripada sesuatu, daripada hidup kita di dunia ini. Tetapi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita lebih jauh pada penghidupan kita yang akan datang. Mari kita bersama-sama melihat pengharapan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi kita. Yang pertama, yaitu pengharapan akan keselamatan. Saya akan bacakan ayatnya dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Sebentar ya saudara. Oke, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, Rasul Petrus yakin sekali bahwa keselamatan itu sudah disediakan Tuhan bagi dirinya. Dikatakan di dalam kitab yang ditulis, surat yang ditulis bahwa menantikan keselamatan yang telah tersedia. Ya, kita tahu Rasul Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia sempat tidak mengakui gurunya. Dia sempat tidak mengakui Tuhannya. Tapi kita melihat ketika Yesus bangkit, ya, Petrus dengan yakin dikatakan bahwa dengan imannya bahwa dia sedang menantikan keselamatan yang telah disediakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yaitu pengharapan akan keselamatan. Kita tahu Tuhan sudah mengerjakan keselamatan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tetapi kenyataan keselamatan itu akan terjadi, dikatakan di zaman akhir. Keselamatan itu akan menjadi milik kita di zaman akhir. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, saudara-saudara akan menerima keselamatan itu. Keselamatan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Apakah saudara percaya? Saya percaya bahwa setiap kita mengamini hal ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi setiap kita. Nah, pengharapan inilah yang akan terus menggerakkan kita, akan terus menopang dan memimpin orang percaya untuk terus melangkah dengan sabar dan bertahan sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, mengapa sampai hari ini kita tetap bertahan? Mengapa sampai hari ini iman kita hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus? Karena saya yakin dan percaya bahwa saya dan saudara ya menaruh akan pengharapan keselamatan ini akan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, mengapa begitu banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus? Mengapa begitu banyak orang pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus? Karena mereka sudah tidak punya pengharapan ini. Karena mereka tidak punya pengharapan lagi. Mereka tidak menanti-nantikan lagi keselamatan yang nyata akan nyata di dalam hidup mereka. Tapi setiap kita yakinlah, ketika kita berharap bahwa keselamatan itu adalah hal yang nyata, yang akan dinyatakan kepada kita, maka kita terus akan melangkah. Mungkin sulit, ya mungkin susah, mungkin harus banyak berkorban, mungkin harus banyak menderita. Tapi saya yakin dan percaya kita menaruh harapan kepada keselamatan itu. Kita akan terus melangkah. Walaupun mungkin langkah kita tertati-tati. Tetapi kita dapat menyelesaikannya itu sampai akhir. Setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Keselamatan itu
akan secara penuh dan utuh dinyatakan pada zaman akhir. Oleh sebab itu mari kita terus berharap. Berharap keselamatan itu akan menjadi milik kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yakinlah bahwa keselamatan akan dinyatakan kelak. Sebab itu kita harus hidup terus dalam pengharapan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah patah untuk berharap. Jangan pernah kehilangan akan pengharapan kita kepada Tuhan. Terus berjalan, terus yakin akan pengharapan itu di dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai Kristus menyatakan dirinya. Sampai Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan menjadi sama seperti Dia dan tinggal bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya bersyukur jika hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah kehilangan harapan itu. Karena apa? Bukan karena kita yang bertahan, kita terus bertahan, ya. Kita yang mempunyai kekuatan untuk terus berharap, ya. Kita yang terus berusaha untuk terus berharap kepada Tuhan, bukan. Karena sesungguhnya pengharapan itu Tuhan Yesus yang berikan kepada kita. Ketika Yesus bangkit, Yesus membawa pengharapan kepada kita. Yang kedua, kita akan melihat bahwa bukan hanya pengharapan di dalam keselamatan, terlebih itu juga pengharapan akan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan peperangan. Benar? Setiap hari kita berperang. Ya, pernah ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita punya 3 musuh, ya, dan 3 musuh kita itu hebat-hebat. Kalau kita lihat siapa diri kita untuk melawan musuh itu, kita gak mungkin menang, ya kan? Dikatakan lagu itu mengatakan 3 musuh. Siapa musuh kita? Dikatakan yang pertama itu ialah si setan, ya, si jahat, yang sering merayu kita, ya, yang sering menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Lalu yang kedua, siapa musuh kita? Dikatakan diri kita sendiri, kedagingan kita. Yaitu musuh kita yang paling besar. Bapak, Ibu sekalian, ya, ketika kita ingin melakukan firman Tuhan, itu lawan yang terbesar adalah kedagingan kita, diri kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga, siapa musuh kita? Dikatakan musuh kita itu adalah dunia ini. Dunia yang menawarkan kenikmatan, dunia yang menawarkan kesenangan, ya, berusaha mengecoh kita, berusaha mengalahkan kita, ya. Musuh kita itu adalah hebat-hebat. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus katakan sudah mengalahkan semuanya itu, ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan si jahat, ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan si setan, ya. Tuhan Yesus juga sudah membuat kita hidup di dalam roh yang dapat mengalahkan kedagingan kita, diri kita sendiri. Ya. Tuhan Yesus juga sudah menolong kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya untuk melawan dunia ini. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus yang sudah menang dari semuanya itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dikatakan bahwa Tuhan di dalam 1 Korintus 15, kita baca dulu firman Tuhannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai ayat yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bangkit menang. Kita adalah juga orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dikatakan demikian.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat betapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang akan membawa kita di dalam kemenangan demi kemenangan, di dalam peperangan rohani setiap hari di dalam hidup kita. Tuhan Yesus bangkit dan sudah menang. Dia sudah menaklukkan dan mengalahkan musuh dengan sempurna. Ya, saya senang sekali dengan kalimat ini. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah menaklukkan dan mengalahkan musuh dengan sempurna. Berarti tidak ada celah, tidak ada kurang sedikit pun. Benar-benar dikalahkan. Nah, oleh sebab itu, dahulu manusia adalah tawanan musuh. Kita ditawan oleh dosa. Hidup kita ditawan oleh si jahat. Ya, ketika Yesus bangkit, pintu penjara terbuka lebar. Palang-palang dan kuncinya telah terbongkar. Belenggu telah dipatahkan. Tawanan telah dibebaskan. Saya dan saudara adalah tawanan yang telah dibebaskan. Hidup kita sudah dibebaskan. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Roma 8 ayat 37 mengatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Seharusnya di dalam hidup kita, kita adalah orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dimaksud kita ini lebih daripada orang-orang yang menang? Pernah lihat pertandingan? Misalnya ya saya ambil contoh, pertandingan bulu tangkis. Ya, banyak atlet-atlet Indonesia yang pinter-pinter gitu ya. Nah, pada satu hari bertanding di Indonesia. Pertandingan bulu tangkis ini diadakan di Indonesia, ya. Di daerahnya sendiri gitu ya, di tempat tinggalnya sendiri, asalnya sendiri. Nah, ketika bertanding ya, atlet ini menang, ya, atlet ini menang juara 1 gitu ya. Nah, dia adalah pemenang, betul dia adalah pemenang, ya karena juara 1. Tetapi yang dimaksud lebih dari orang yang menang ini adalah bicara ketika atlet Indonesia mengikuti pertandingan bulu tangkis di luar negeri, bukan di daerahnya sendiri, bukan di daerah, bukan di asalnya sendiri, tetapi di negara orang lain, di negara asing. Nah, ketika mereka bertanding, ya, wah ternyata hebat, ya, walaupun di luar negeri, bukan di negara asalnya sendiri, dia menang, gitu ya, dia tetap juara 1. Nah, ini menggambarkan orang yang lebih daripada orang yang menang, gitu ya. Lebih karena apa? Dia bermain di tempat yang lain, di lapangan yang lain, bukan di lapangan. Kalau di Indonesia setiap hari mereka berlatih di sana. Mereka udah tahu lapangannya seperti apa. Tapi ketika di luar negeri itu berbeda. Dan ketika mereka menang, ya, inilah yang boleh dikatakan mereka itu lebih daripada orang yang menang. Karena mengatasi lapangan yang di sana, yang mereka tidak kenal, tapi mereka bisa menaklukkannya itu dan mereka menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan bahwa kita ini lebih daripada orang yang menang. Jadi bukan di gereja aja kelihatannya kita baik, ya, kelihatannya kita rajin, ya, kelihatannya kita jujur. Tetapi yang terpenting daripada itu, ketika kita di luar rumah Tuhan, apa yang terjadi di sana? Apakah kita menang menghadapi dunia ini? Ketika dunia tidak jujur, apakah kita tetap jadi orang jujur? Ya. Ketika ya dunia ini tidak mengasihi orang yang menyakitinya, apakah kita tetap menjadi orang yang mengasihi musuh kita? Nah, inilah yang dimaksud dengan dari orang-orang yang menang. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita, Yesus bangkit memberikan pengharapan itu. Demikian juga setiap kita. Bahwa kita pasti menang di dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang kita lalui. Di waktu-waktu yang kita lalui. Apapun yang diperhadapkan kepada kita.
yakinlah bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita tetap percaya bahwa di dalam hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah satu pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan sudah memberikan pengharapan ini kepada kita. Biarlah setiap kita terus menjaga pengharapan ini. Karena pengharapan inilah yang bisa akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir akan hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana keselamatan itu akan nyata dalam hidup kita. Bagaimana sungguh hidup yang berkemenangan itu akan kita dapatkan hari lepas hari. Pengharapan itu sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di mana pengharapanmu hari ini? Mari sebelum saya menutup, kita menyaksikan sebuah klip berikut ini. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan, kau kecewakan. Tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan. Tak pernah ku disia-siakan. Saat ku berseru
Ya, satu klip yang boleh mengingatkan setiap kita betapa pentingnya pengharapan itu di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah membawa pengharapan itu kepada kita. Pengharapan yang begitu besar, begitu luar biasa yang akan menolong kita untuk kita terus menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang Kristus berikan bagi kita itu luar biasa. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau pengharapan ini hanya ada di dalam hidup kita, di dalam dunia ini saja, itu kita adalah orang-orang yang paling malang. Bersyukur pengharapan yang Tuhan berikan lebih daripada itu. Keselamatan ketika dunia ini musnah, ketika dunia ini hancur, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita akan hidup yang kekal. Akan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pengharapan yang paling agung, pengharapan yang paling mulia yang terus kita harus jaga di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah di dalam hidup kita dan di dalam mati kita, Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Sekali lagi saya ulangi, biarlah di dalam hidup kita dan di dalam mati kita, Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita ketika kita menjalani hidup kita di masa-masa sukar. Apapun yang terjadi, kita terus berharap kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Secara manusia kami tidak dapat berharap ketika kami menjalani hidup kami. Kami tidak bisa berharap kepada siapapun. Kami tidak bisa berharap kepada apapun. Tapi kami bersyukur ketika Yesus bangkit, Kau membawa pengharapan itu kepada kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah menyediakan keselamatan bagi kami. Sehingga satu hal yang pasti, suatu hari nanti keselamatan itu boleh nyata bagi setiap kami. Kemenangan itu boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tolong kami untuk boleh terus menjaga akan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Mengingat firman Tuhan ini dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kepada siapapun, kepada apapun, kami tidak bisa berharap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Mari saudara kita masuk di dalam doa.
Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah Tuhan terus ya akan berkarya di dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami, ke dalam pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian. Mulai hari ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali. Bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan tetap mengikuti ibadah online di dalam minggu-minggu ke depan. Tetapi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa berkat penyertaan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan lupa kita harus mengikuti ibadah ini dengan tepat waktu. Selain itu juga setiap hari ada doa-doa, biarlah Bapak Ibu kita boleh mengikutinya bersama-sama. Biarlah di dalam masa-masa pandemi ini kita boleh saling satu hati bersama-sama untuk kita boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, biarlah Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.